Selamat pagi Bapak Ibu, guru, dan juga murid-murid yang saya kasihi. Mari kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Renungan hari ini berjudul Mengasihi seperti Allah mengasihi setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh kembali diajar oleh firman-Mu. Tolong siapkan hati kami, berikan kami kerendahan hati, jauhkan kami dari si jahat yang berusaha mengganggu konsentrasi kami. Tolong kami untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya akan membacakan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan kasih, ya. Ada banyak coklat-coklat yang dijual dan sudah didesain, ada gambar hatinya banyak gitu ya, ada banyak bunga-bunga di Indomaret, Alfamart, maaf mau nyebut merek gitu ya. Itu yang sudah diberikan berbagai macam atributnya gitu ya. Salah satu untuk menyatakan kasih sayang kepada orang yang kita kasih. Ya, sangat mudah untuk menyatakan kasih kepada orang yang kita kasihi. Nah, juga misalnya menyatakan kasih nih ya. Kalau kita foto nih bisa langsung ngomong Sarah hey gitu kan ya. Nah, tapi nih ya, apakah mudah untuk mengasihi ketika kita disakiti? Apakah mudah untuk mengasihi ketika kita terus-menerus bahkan berkali-kali dikecewakan? Apakah mudah untuk mengasihi orang yang nyebelin banget deh gitu ya? Apakah mudah untuk mengasihi orang tua yang sudah tidak bangga lagi pada kita, yang bahkan tidak menganggap kita lagi? Apakah mudah untuk mengasihi guru kita yang mungkin kita rasa menyakiti hati kita? Apakah mudah mengasihi rekan kerja kita yang di belakang kita suka ngomongin kita, yang sering kali senggol bacok dengan kita? Apakah mudah? Nah, memang tidak mudah, tapi firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita sesuatu hal tentang kasih itu. Kasih yang bukan hanya kasih sembarang kasih, tetapi kasih yang sejati, kasih yang benar-benar adalah kasih yang benar-benar tulus, yaitu kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita yang dulunya menjadi budak dosa, yang telah diselamatkan oleh Tuhan dengan percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, kita yang pindah identitas nih ya, dari yang budak menjadi anak Allah, ini seharusnya juga menghidupi kehidupan sesuai identitas kita yang baru sebagai anak-anak Allah. Nah, Allah bukan hanya pribadi yang penuh kasih atau maha kasih saja. Allah adalah sang kasih yang sejati tersebut. Nah, jika kita adalah anak-anak Allah, tentunya kita adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Ya, benar, tidak mudah untuk tetap mengasihi dalam segala situasi. Saya pun terus berjuang.
tetapi bukan merupakan excuse bagi setiap kita untuk tidak mengasihi. Karena di sini dikatakan jika kita tidak saling mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Allah yang adalah kasih yang sejati. Jika Allah sudah lahir di dalam hati setiap kita, kita akan dimampukan untuk mengasihi. Nah, bagaimana konkret mengasihi tersebut? Nah, saya akan membacakannya ya. Karena kasih ini adalah kasih seperti Allah mengasihi setiap kita. Kasih yang seperti apa? Ada di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Di sini kata kasih bisa digantikan dengan kata-kata Allah yang membuktikan bahwa Allah itu adalah kasih yang sejati. Saya akan bacakan kata kasih, saya akan gantikan dengan kata Allah. Allah itu sabar, Allah itu murah hati, Ia tidak cemburu, Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kata kasih bisa digantikan dengan kata Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka silahkan ganti kata-kata kasih dengan kata-kata setiap nama kita masing-masing. Misalnya, saya akan membacakan dan menggantikannya dengan nama saya sendiri. Lisa itu sabar, Lisa itu murah hati, Lisa tidak cemburu, Lisa tidak memegahkan diri dan tidak sombong, Lisa tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, Lisa tidak pemarah dan tidak bersukacita dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lisa tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi Lisa bersukacita karena kebenaran. Lisa menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah konkret kasih yang bagaimana seperti Allah mengasihi setiap kita, ya kita mengasihi orang lain dengan menjadi bagaimana? Pribadi yang sabar, pribadi yang murah hati, pribadi yang tidak cemburu atau tidak mudah iri hati dalam bahasa aslinya, menjadi pribadi yang tidak memegahkan diri atau tidak sombong gitu ya, menjadi pribadi yang tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan kita menjadi pribadi yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kita menjadi pribadi yang tidak bersukacita karena ketidakadilan, kita menjadi pribadi yang terus bersukacita justru karena kebenaran. Kita menjadi pribadi yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih Tuhan itu, kasih yang dalam segala keadaan, kasih yang dalam segala situasi. Nah, jadi setiap kita diminta untuk bisa mengasihi yang ukurannya seperti kasihnya Tuhan. Ya, tidak mudah, tapi ketika kita boleh terus meminta Tuhan mengisi hati kita dengan kasih-Nya, kita meminta Tuhan memulihkan setiap kita, memulihkan hati kita, memulihkan luka kita, memulihkan segala trauma kita akan dimampukan supaya kita bisa mengasihi orang lain apapun keadaannya dan apapun situasinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus-menerus meneladani Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan nyawanya bagi setiap kita. Kita pun mau hidup seturut dengan yang Tuhan mau, menjadi pribadi yang serupa dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami untuk bisa menjadi pribadi yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami hanya terus-menerus mendengar tentang kasih-Mu, entah di gereja, entah di sekolah minggu, entah di rumah, tetapi kami tidak membiarkan diri kami ataupun kami tidak membiarkan hati kami dijamah dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Tuhan, tolong kami untuk bisa dipulihkan, dipenuhi hatinya dengan kasih Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan itu dipenuhi dengan kasih Tuhan dan menyatakan Allah yang merupakan sang kasih yang sejati. Tolong ya Tuhan, pimpinlah terus kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan mengingatkan kami. Tolong kami bisa meresponi
panggilan Roh Kudus-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.